Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan tinggi swasta sendiri itu 4.000 lebih. Jadi negeri itu lebih kurang angka 300. Jadi artinya apa? Artinya perguruan tinggi negeri tanpa PTS nggak akan mampu mendidik anak kita. Nah masalahnya dulu barangkali begitu mudah orang membangun perguruan tinggi swasta tanpa mengindahkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan kelayakan bagi suatu perguruan tinggi. Akhirnya apa? Ya, pengelolaan pendidikan tinggi ini sangat timpang. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang menengah. Dan ini ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya pemerintah harus selesaikan. Nah, menyelesaikan ini yang juga tidak hanya dari segi menyelenggarakan kewajiban harus diakreditasi. Akreditasi itu kan penilaian. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kan bukan bagaimana kita mengakreditasi. Misalnya dosen, tidak mudah bagi dosen swasta yang berada di luar kota-kota besar untuk mendapatkan dosen yang bagus, yang berkualitas. Kalau tidak dapat bantuan dari pemerintah, yang namanya dulu ya ada dosen yang diperbantukan, dia dosen negeri tapi diperbantukan, maka rata-rata mereka tidak mau jadi dosen di perguruan tinggi swasta. Dan itu kesulitan bagi perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan tenaga pengajar. Nah ini yang persoalan pertama. Nah persoalan yang kedua, ya infrastrukturnya juga timpang. Ada perguruan tinggi swasta yang mampu memberikan kebutuhan fasilitas belajar itu cukup. Tapi kalau dibandingkan negeri, pasti tidak akan bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Karena perguruan tinggi negeri kan dibiayai oleh negara. Kalau swasta, ya ada yang memang dia ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan, dia tidak mengambil sesuatu. Di kami misalnya, saya juga memiliki perguruan tinggi, saya tidak mengambil sesuatu dari hasil pengelolaan itu dan itu dikembalikan kepada kepentingan pendidikan, ya kita cepat berkembangnya. Tapi ada orang yang hidupnya dari sana. Nah bagi mereka yang hidupnya dari sana kan artinya hasil yang didapat dari pengelolaan perguruan pendidikan ini itu terpakai untuk kepentingan lain. Akhirnya pertumbuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi terhambat. Nah itu juga di sana masalahnya. Nah apalagi nggak gampang PTS itu mendapatkan mahasiswa. Nggak gampangnya kenapa? Pilihan pertama anak-anak kita tuh pasti PTN. Itu fakta. Walaupun negara sudah menyatakan di dalam undang-undangnya tidak ada perbedaan antara PTN dengan PTS. Yang membedakan tuh hanya tingkatan akreditasi. Nah, inilah sebetulnya persoalan-persoalan di negeri kita terkait dengan pendidikan tinggi. Belum lagi ya sekarang ini dari pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu moratorium untuk penambahan, justru banyak memerger yang ada di merger-merger yang kecil di merger supaya menjadi besar dan bisa lebih baik pengelolaannya. Tetapi di sisi lain Kementerian Agama justru memberi ruang, membuka prodi-prodi baru, membuka universitas-universitas baru. Nah ini kan tidak sinkron kebijakan. Harusnya duduk bersama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kementerian Agama. Gimana kira-kira visi pendidikan tinggi di Indonesia ke depan. Belum lagi bicara alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kan tidak salah tahun 2023 ini sekitar 13% sekian. Loh yang 86% sekiannya kemana? Ya itu terbagi di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama, alokasi daerah, alokasi ke kabupaten provinsi, itu sehingga peran daripada Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu menjadi tidak sangat powerful. Dampaknya apa? Ya, kesempatan untuk memberikan beasiswa berupa KIP,
kuliah itu menjadi tidak meningkat. Tahun ini aja menurun dibanding tahun kemarin. Padahal alokasi dana fungsi pendidikan ini meningkat. Kenapa? APBN-nya meningkat. 20% dari APBN, kalau APBN dana pendidikan meningkat. Tetapi dilalahnya kenapa dana ke Kementerian Pendidikan turun? Nah ini kan sesuatu yang saya bilang sangat memprihatinkan kita. Artinya tidak ada yang berani mengambil sikap bagaimana mengalokasi dana pendidikan. Apalagi sekarang Kementerian Pendidikan lain ini berburu membuat sekolah-sekolah kedinasan. Loh, kalau kedinasan itu sudah ada dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri yang ada, misalnya akuntansi, nggak perlu sekolah akuntansi negara. Kenapa sih perlu akuntansi negara? Akibatnya menimbulkan klik kan di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu kliknya orang stan, bidang pajak, yang luar-luar itu nggak masuk klik itu. Ini kan berbahaya. Itu kejadian loh. Jadi boleh saja orang membantah tapi faktanya begitu. Karena saya tanya berapa pejabat pajak itu, ya kami ini dari universitas biasa susah lah untuk naik kata. Nah, sampai begitu ucapannya kan. Nah itu menunjukkan bahwa adanya diskriminasi dalam menjalani pendidikan ini berdampak juga di dalam mereka menjalani karir. Nah itu yang harusnya pemerintah berani ngambil sikap. Pendidikan kedinasan, pendidikan yang menambah keahlian di kedinasan seharusnya jangan campur aduk dengan anggaran yang memang dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas anak-anak kita yang mau sekolah juga. Kenapa? Dengan ini berkurang, kuantitas anak-anak mau sekolah kan kurang. Kenapa? Kelihatan dari APK, angka partisipasi kasar. Artinya kalau APK perguruan tinggi itu, anak-anak kita pada usianya dia harusnya kuliah di perguruan tinggi, sekolah perguruan tinggi. Nah itu APK-nya hanya 32%. Artinya apa? 68%-nya anak-anak kita tidak kuliah. Ini data tahun berapa Pak? Ini data terakhir tahun 2022. Tahun 2023 pun saya kira nggak akan meningkat. Nggak akan jauh beda. Apalagi dengan menurunnya KIP kuliah. Nah harusnya pemerintah berani bersikap. Ini terkait beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk sekolah. Ya, alokasikan dana di Kementerian Pendidikan ini untuk memperbesar beasiswa. Supaya kita tahu ya, banyak orang kita miskin sekarang ini. Banyak orang nggak mampu. Ukuran ketidakmampuan kita kan $1. Gimana orang bisa hidup dengan $1? Nggak mungkin kan? Nah itu artinya apa? Artinya yang miskin faktual itu lebih besar. Kalau dibilang angka kemiskinan misalnya 16%, yang miskin real itu jauh di atas itu. Nah ini nggak mampu dia nyekolahkan anaknya. Nah kalau nggak mampu siapa yang bertanggung jawab? Ya negara. Nah itu. Nah apalagi kita tahu kondisi COVID dan sebagainya, banyak usaha-usaha yang tutup. Penganggurannya meningkat, kemiskinannya bertambah, harusnya ini harus semakin diperbesar. Dan itu saya selalu sampaikan di media sosial. Ya, saya mention Presiden, saya mention Kementerian Sri Mulyani, supaya apa? Atensi lah tentang ini. Jangan Bu Sri Mulyani nyampaikan dana pendidikan itu 20% dari APBN 3.000 triliun, 600 triliun, kemana dana kok tidak meningkat kualitas kita? Ya jangan disalahkan. Alokasikan di dana kedinasannya luar biasa. Itu yang harusnya dilihat. Jadi banyak sekali dana-dana pendidikan itu tidak dipergunakan sesuai tujuan daripada amanat konstitusi itu. Ya, tadi saya jelaskan. Pertama, kesulitan masalah dosen. Jelas itu. Yang kedua, ya karena longgarnya dulu izin mendirikan perguruan tinggi swasta, infrastruktur fasilitas itu nggak memadai. Ya. Nah, yang ketiga,
kesulitan mereka untuk dapatkan mahasiswa. Itu yang paling penting, karena mahasiswa itu yang menghidupi perguruan tinggi swasta. Tidak semua, tidak banyak perguruan tinggi swasta itu disupport oleh usaha. Hanya mereka itu punya niat yang baik untuk bantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengelola dana yang diterima masyarakat, digunakan untuk mendidik mereka, hasilnya dikembalikan lagi dan seterusnya. Nah, tetapi ya tidak bisa memutar dana itu karena jumlah mahasiswa yang masuk itu sedikit. Sebetulnya begini, ini sudah lama, jadi bukan baru. Ini ada tiga sesi penerimaan mahasiswa. Justru kalau yang ada di bawah Kementerian Agama itu berkali-kali sampai nyedot mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itu dari pendidikan keagamaan. Misalnya target dia 5.000, sebelum tercapai 5.000 yang nggak lulus dikasih lagi kesempatan, berkali-kali. Itu Kementerian Agama. Kalau yang Menterian di bawah Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi negerinya, pertama itu ada yang istilahnya penyaluran minat dan bakat langsung. Ya. Yang kedua SN, Seksi Nasional Bersama. SNBPT, Seksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi, SBMPT. Jadi secara bersama. Yang ketiga baru mandiri. 2 saja itu sudah menyedot banyak. Ditambah mandiri. Belum lagi yang Poltek nanti. Yang Poltek ini berulang juga sama. Jadi artinya perguruan tinggi swasta yang bisa menghasilkan alumni yang hebat itu betul-betul perguruan tinggi swasta yang hebat. Kenapa? Inputnya itu sisa daripada PTN masuk ke PTS. Nah, di PS mereka dididik ya dan berhasil, artinya PTS itu luar biasa hebatnya. Kalau negeri mereka sukses bukan hal luar biasa. Kenapa? Yang masuknya orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang yang sudah terseleksi dengan baik. Jadi kalau dia sukses, bukan hal luar biasa. Itu saya melihatnya bahwa kalau kita melihat PTN itu bukan hal luar biasa kalau alumni itu menjadi orang hebat. Tapi kalau alumni perguruan tinggi swasta menjadi orang hebat, itu artinya perguruan tingginya luar biasa. Data yang saya peroleh itu berkisar antara 50% sampai 25 sampai 50%. Berkurangnya. Ada yang justru lebih dari 50%. Karena tidak mampuannya untuk kalau dengan negeri pasti kalah, berkompetisi dengan swasta juga kalah, ya itu turunnya sangat drastis. Nah, kita merasakan. Di kampus kita aja itu menurun sampai 25%. Ya gini ya. Ini lagi diperparah dengan universitas terbuka. Dulu universitas terbuka tidak menerima mahasiswa di kota-kota besar yang akses pendidikannya mudah, di mana masyarakat itu gampang untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena banyak tersedia perguruan tingginya. UT itu diutamakan untuk remote area, daerah-daerah yang jauh yang tidak bisa dijangkau oleh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang lain, itu yang dijangkau oleh UT. Sekarang UT itu jor-joran dan pemerintah membiarkan juga. Kita udah kasih masukan. Pemerintah, saya bisa sampaikan Pak Dirjen, UT harusnya tidak demikian, tapi nggak ada action juga. Kita sering komunikasi dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, tapi nggak berdaya. Karena mungkin kapasitasnya beliau PLT tidak bisa menegakkan aturan itu secara tegas. Ya, jadi persoalan link and match ini sebetulnya udah lama.
kita ini kadang-kadang masalah itu selalu berulang, tapi tidak pernah dicarikan solusi. Padahal solusinya gampang. Itu saya sampaikan Pak Nasir, buat SKB mewajibkan kepada dunia usaha, dunia industri, termasuk BUMN, untuk mau menerima siapapun anak-anak kita yang mau magang. Kalau BUMN saja nggak cukup, jadi semua perusahaan. Jadi kalau mau magang, nah nanti pasti ada biaya kan, karena menerima mereka magang ada cost, itu diperhitungkan sebagai bagian pajak yang wajib dibayar. Itu yang harusnya dilakukan. Nah tapi sekali lagi usul itu nggak bisa jalan. Nah akhirnya yang menjalankan itu hanya Kementerian BUMN. Nah, karena saya selalu menyampaikan itu, akhirnya Kementerian BUMN membuat satu forum yang namanya Forum Human Capital Indonesia, FHCI. Di sana mereka menyalurkan anak-anak kita itu yang dites untuk magang. Jadi mahasiswa kami itu banyak yang magang di BUMN. Tapi BUMN kan terbatas. Nah, makanya peran swasta juga penting. Ya, hampir semua kementerian itu kan punya. Ada yang usahanya kelautan, di kelautan. Ada yang usaha perkebunan, di kebunan. Hampir semua kementerian itu punya usaha. Jadi bidang-bidang usaha itulah yang harusnya dibuka ruang anak kita untuk magang. Ya ini tugas presiden. Jadi kementerian itu nggak berwenang untuk memerintahkan menteri lain. Jadi bagaimana presiden yang memerintahkan. Jadi ini gagasan dari presiden bagaimana salah satu ya memberikan kompetensi kepada anak-anak calon alumni ini tentang dunia usaha, dunia industri, sehingga begitu mereka tamat itu mereka sudah siap kerja. Sebetulnya Merdeka Belajar itu udah bagus. Ya, maksudnya bagus, tapi harus disupport. Kalau tidak sertai ini tadi, gimana anak kita mau magang? Gak bisa. Konsep, jadi artinya kebijakan oleh Mas Nadiem itu bagus, tapi kalau tidak disupport oleh kementerian lain, gimana kita mau magang? Gak bisa. Artinya apa? Ini harus dari presiden. Kita sering rapat kerja, rapat pengurus pusat, pleno dan sebagainya. Di dalam rapat itu selalu ditayangkan kemajuan-kemajuan teknologi itu selalu disampaikan bahwa perubahan itu keniscayaan dan kita swasta harus siap menghadapi itu. Itu selalu disampaikan. Jadi sebenarnya APTISI ini luar biasa ya, untuk memberikan pencerahan kepada anggota-anggotanya. Mayoritas fisik mereka pindah. Ya harus kita siapkan tempat. Kosnya mahal. Tapi apa boleh buat? Kalau enggak, kita enggak akan maju tumbuh cepat. Makanya kemarin kita pertama kali ikut pemeringkatan SDGs. Jadi peringkat kampus itu bisa dinilai dari SDGs. Sustainable Development Goals yang ada 17 goals-nya itu. Nah, yang dinilai oleh Times Higher Education Impact Ranking, kita tahun 2023 ini terbaik se-Sumatera swasta. Kalau dengan negeri kita nomor 3. Kalau di Indonesia terbaik swasta nomor 7. Tapi kalau termasuk negeri kita nomor 21. Itu salah satu cara kita mengangkat. Apalagi dunia itu tidak akan, dunia itu terikat dengan komitmen SDGs. Kalau dulu kan masih sebelum SDGs kan milenium kan, kada salah MDGs dulu. Artinya MDGs itu negara-negara maju kan nggak ikut, aja negara-negara yang berkembang aja. Lalu dirasakan kebutuhannya sama,
Millennium Development Goals ini menjadi sustainable. Nah, ini semua negara ikut dengan capaian tujuan, ada 17 goals itu kan, nyangkut kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah, itu saya kira semua kampus harus orientasinya ke sana. Karena itu terkait nyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup negara, hajat hidup keberlangsungan negara. Jadi kalau pemeringkatan itu hanya bicara riset, bicara publikasi, kadang-kadang no meaning juga. Jadi saya bangun sekolah ini dengan mimpi. Mimpi saya sederhana, mimpi saya waktu itu saya melihat kondisi negara kita, pertama kurangnya entrepreneur, yang kedua kurang mampu bersaing. Makanya visi daripada universitas yang saya bentuk sejak awal tidak berubah. Bagaimana menghasilkan alumni, jadi alumni yang punya integritas, profesional, mampu menciptakan peluang kerja, artinya dia entrepreneur, atau mampu berkompetisi di dalam mengisi kesempatan kerja, artinya dia mampu bersaing untuk mengisi setiap kesempatan kerja. Jadi dua hal, bekerja sebagai profesional atau menjadi entrepreneur. Sejak pertama saya bangun kampus, saya itu cita-citanya. Pada saat itu gaungnya PTN, Research University. Sekarang sudah hilang semua research, semua kembali kepada menjawab tantangan yang ada. Mereka nggak visioner. Mereka hanya ikut-ikutan, wah kita Research University hebat. Ada nggak yang dapat Nobel kampus kita? Nggak ada. Nggak ada perguruan tinggi kita dapat Nobel karena riset. Itu realita. Kenapa? Negara kita ini masih negara berkembang untuk maju. Ini dulu yang dikejar. Kalau kita mampu mengisi kesempatan menjadi negara maju, baru kita bicara bagaimana negara yang jangka panjang. Tapi ruang itu jangan ditutup, tetap dibuka. Karena tidak semua orang sama. Ada orang yang memang dia pengen riset, dikasih kerja apa dia nggak mau, dia pengennya meneliti. Ada seperti itu, kasih ruang kesempatan, kasih dana dia. Nah itu yang harusnya, saya teringat ya, ada masih keponakan saya, dia sekolah Jerman, ilmunya itu luar biasa, kuantum. Dia nikah, mau disuruh bapaknya pulang. Disuruh bapaknya pulang, dia diterima di LIPI, karena memang hebat. Saya bilang, kamu nggak nyesel masuk LIPI? Kamu nanti stres, saya bilang. Ilmu kamu tinggi, tapi nggak dipakai. Gitu. Coba omnya. Pulang dia nikah, dia nggak sampai 5 tahun dia berhenti. Sekarang dipakai oleh Singapura. Otaknya cerdas luar biasa. Kemana dia tuh bawa komputer aja dia. Mertuanya meninggal pun dia bawa komputer. Otaknya itu. Nah, ilmu kuantum yang dia punya itu nggak banyak orang dan dipakai di luar. Saya bilang, sekarang ya istrinya tinggal di sini, dia bolak-balik aja ke Singapura. Dari LIPI dia berhenti. Karena di LIPI nggak berkembang. Akhirnya apa? Di LIPI banyak orang berpolitik. Ya kita tahu orang berpolitik ikut-ikutan dalam capres. Ada yang jadi dubes. Ini karena ikut-ikutan cawe-cawe berpolitik. Padahal di sana itu kan lembaga ilmu pengetahuan. Tidak ikut dalam urusan-urusan praktis. Dunia politik yang penuh hiruk-pikuk yang nggak jelas. Bela sana, bela sini. Dia harus konsisten sebagai profesional peneliti di sana. Kok ikut-ikutan? Itu lembaga. Ya sudah bubar semua, masuk BRIN sekarang. Ya mudah-mudahan BRIN mampu memisahkan dirinya ya sebagai lembaga yang independen, betul-betul membangun riset-riset yang bermutu ya, tenaga-tenaga peneliti yang andal, ya kita harapkan begitu. Tenaga kerja kita tidak siap berkompetisi. Kita ribut.
Kok banyak asing yang masuk? Loh, salah siapa? Kita nggak nyiapkan. Kok banyak asing? Ada orang India, ada orang ini, ada orang ini. Orang Malaysia yang berusaha di sini, bisnis sini, berkarir. Kita nggak mampu kita bersaing di Malaysia. Kita nggak mampu bersaing di Singapura. Karena nggak disiapkan. Itu cukup jauh loh waktunya. Nah ini sama. Jangan dikira 20 tahun itu waktu yang pendek. Manusia ini dididiknya enggak waktu setahun 2 tahun. Memproses anak kita dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi perlu berapa tahun? Sampai SMA aja 12 tahun. Berarti 15, 16, 17 tahun tuh hanya untuk proses belajar dari loh, ini tinggal 20 tahunan. Saya baca rencana pembangunan jangka panjang nasional dikeluarkan oleh Bappenas 2025 draft 2025-2045 baru draft, belum jadi apa-apa. 20 tahun waktu yang pendek. Jadi kalau berpikirnya seperti sekarang, saya khawatir kita akan tergilas. Saya orang bukan yang pesimis, tapi saya berpikir untuk antisipasi. Saya selalu antisipasi. Jadi kampus saya selalu antisipasi. Antisipasi apa itu tadi? Oh ini persaingan gini kita nggak mungkin ngambil dosen yang biasa-biasa, saya ambil dari luar. Ya kira-kira begitu. Oh saya bersaing di sini nggak bisa, saya bersaing di sini. Nah saya terus terang khawatir ya dengan kepemimpinan yang sekarang. Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan, berani. Kita apresiasi, karena pemimpin itu tidak sempurna. Jangan semuanya harus perfect, nggak ada. SBY ada kekurangan, Bu Mega ada kekurangan, Habibie ada kekurangan, Pak Harto ada kekurangan. Pasti, namanya pemimpin nggak punya. Tapi mereka sudah bekerja baik pada masanya. Mereka adalah presiden pada masanya. Pada masa itu nggak ada orang lebih baik dari yang bersangkutan. Jadi nggak usah kita masalahkan. Sekarang untuk berikutnya ya kita lanjutkan yang bagus. Jangan berpikir ya apa semua soal pekerjaan Pak Jokowi jelek semua, ganti semua. Ya nggak bisa. Makanya istilahnya dari Pak SBY dulu mengajarkan lanjutkan. Lanjutkan dengan perbaikan. Iya kan? Pak SBY dulu mengajarkan kita loh. Lanjutkan, tapi dengan perbaikan. Itu slogan dari periode pertama ke periode kedua. Betul, iya. Artinya apa? Jangan yang sudah bagus itu terputus. Pak Jokowi yang bagus, ya lanjutkan. Yang nggak bagus, ya inilah tugas suksesi. Gunanya suksesi 10 tahunan itu adalah untuk kita mengisi yang kekurangan. Ketidaksempurnaan itu diganti oleh pejabat baru. Nanti pasti nggak akan sempurna lagi, diganti lagi oleh pejabat. Itulah namanya keberlanjutan kepemimpinan nasional. Jangan seolah-olah ganti presiden, ganti sistem. Contoh, Kementerian Pendidikan, penggantian selalu radikal. Dari kurikulum K13, ganti MBKM itu radikal. Walaupun ini bagus, tapi radikal. Kita nih kurikulum itu kalau bisa berlanjut. Yang mana tidak bagus, kita ganti, sesuaikan. Nggak bagus, oh ini kurang magangnya, tambahin magangnya. Oh, ini proses belajarnya tetap kita pakai yang lama. Oh ini kurang ininya, tambahin ini. Begitu, jadi ada alat ukur yang kita bisa gunakan untuk mengevaluasi apakah sistem itu baik atau tidak. Karena sistem pendidikan itu hasilnya tidak 5 tahun. Bisa 10-15 tahun kita bahas menilai apakah ini baik atau tidak. Jangan baru jalan 5 tahun, wah kemarin nggak bagus, ganti lagi. Itu yang merusak tatanan. Urusan pendidikannya urusan mendidik orang, menjadikan orang. Orang itu pikir aja dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi berapa tahun? 15-16 tahun. Bagaimana keberhasilan kurikulum? Ya tadi, dari sekolah dasar dia sampai tamat itulah baru kita nilai keberhasilan dari proses ini. Jangan baru jalan 10 tahun, ganti presiden, ganti sistem. Ini yang harusnya jadi pemikiran para calon-calon presiden yang akan datang.